Padahal baru dibentuk kemarin ya. Ini tiba-tiba Bobi Nasution dan Ketua DPRD Edi Marsudi tiba-tiba menolak, yaitu ditugasi sebagai panitia Formula E pada tanggal 3 Juni 2023 mendatang. Dan alasannya pun saya kira hampir sama lah, yaitu alasannya sibuk. Bobi Nasution yaitu kepengen fokus dulu sebagai wali kota Medan dan harus standby di Medan tersebut, sehingga tidak bisa menjadi ketua Komite Penyelenggara Formula E. Dan bahkan juga Edi Marsudi juga hampir sama dengan jawaban dari Bobi Nasution tersebut, yaitu Prasetyo Edi juga menolak dan alasannya juga sibuk alias banyak kerjaan. Di sini juga ada sebuah berita dari viva.co.id, tolak jadi panitia Formula E, Bobi Nasution tugas di Medan masih banyak. Setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menolak, giliran Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution ikut juga menolak dalam kepanitiaan Formula E atau Jakarta E-Prix 2023. Nah, ternyata yang memasukkan nama Prasetyo Edi dan Bobi Nasution dalam kepengurusan panitia event Formula E Jakarta adalah Bambang Susatyo. Apakah belum mengonfirmasi kepada Bobi dan juga Edi Prasetyo ya soal menjadi pengurus penyelenggara Formula E? Saya rasa sih belum ya. Karena apa? Karena masih dirilis beberapa hari saja. Ini Bobi Nasution dan Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Prasetyo malah menolak. Dan ini bahkan juga ditanggapi oleh Yusuf Dundung. Bu Serwan Ngibul mau ngomong apa lagi? Maaf Pak Bambang Susatyo, mending tuyul Ancol aja di SC Formula E. Nah, sini sambil menyertakan sebuah screenshot berita berjudul Bobi Nasution mundur dari SC Formula E. Tugas saya di Medan masih banyak. Saya takut tidak mampu menjalankan tugas di SC Formula E Jakarta. Saya mohon maaf, saya belum bisa, ujar Bobi Nasution. Bahkan di sini juga Ahmad Saroni pernah menyebut sebut Formula E 2023 bebas dari politik. Ahmad Saroni habis di era saya. Ternyata pada saat saya baca berita tersebut, ternyata memang ada Bobi Nasution dan Prasetyo Edi. Ya memang Prasetyo Edi dulu juga sangat gencar menolak Formula E di DPRD, bahkan juga menolak keras intinya kegiatan Formula E karena tidak transparansi atau apalah. Tetapi saya juga kaget, ada di dalam struktur kepanitiaan Formula E ada Prasetyo Edi di situ. Saya sangat kaget sekali ketika Prasetyo Edi ternyata ikut dalam panitia penyelenggara Formula E. Tetapi saat ini Prasetyo Edi ternyata menolak menjadi panitia SC di Formula E. Saya jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini bagaimana ya? Kok tiba-tiba rame mundur dari panitia Formula E tersebut? Masih banyak kerjaan yang lebih penting di Medan ya Bang. Bang Nasution keluar dari Formula E saja agar kader puas. Tuyul Ancol kena perang. Formula E kehek gak menghasilkan kecuali pandai ngolah, bagus mundur saja sebelum sakit migrain akut. Apalagi Formula E sekarang juga masih dalam tahap penyelidikan di KPK ya. Bahkan di sini ada berita dari populis.co.id, usai jadi sorotan Prasetyo Edi tolak namanya dicatut jadi panitia Formula E. Warisan Anies, memang saya sibuk. Dan di sini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menegaskan bahwa dirinya tidak akan masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas atau steering komite musim kedua Formula E. Pras, sapaan akrabnya, mengaku bahwa dirinya sibuk karena harus memfokuskan diri terhadap pekerjaan utamanya, yaitu sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Memang saya sibuk, pekerjaan di DPRD DKI padat. Sebentar lagi kita sudah harus membahas APBD perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu, ujar Pras. Politikus PDI Perjuangan itu beralasan saat ini dirinya terus mengenjot sinergi dan koordinasi bersama pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jawaban Pras ini muncul pasca menjadi sorotan publik karena dirinya merupakan salah satu pihak yang menentang keras pelaksanaan Formula E yang kala itu menjadi program kebanggaan dari ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. Sebagai informasi, tahun ini Jakarta akan kembali menghelat Formula E atau Jakarta E-Prix. Balap mobil listrik tingkat internasional itu diselenggarakan selama 2 hari. PT Jakarta Propertindo sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut juga sudah merilis susunan kepanitiaan baru. Untuk tahun ini, jabatan Ketua Organik Komite Formula E 2023 diemban oleh pembalap Ananda Mikola. Sementara nama Prasetyo tercantum dalam jajaran panitia pengawas atau SC bersama 5 tokoh lainnya.
Selain Prasetyo juga ada Wali Kota Medan Bobi Nasution, anggota DPR RI Ahmad Saroni, mantan pembalap Ricardo Galael, mantan pembalap Tinto Suprapto, dan Ketua IMI Jakarta Anando Eko. Nah, apa boleh buat, yaitu Bobi Nasution dan Prasetyo Edy selaku Ketua DPRD DKI Jakarta mundur secara bersamaan. Ya, baguslah menurut saya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy menolak, giliran Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution ikut juga menolak dalam kepanitiaan Formula E atau Jakarta E-Prix 2023. Ketua Steering Komite Formula E Jakarta Bambang Susatyo Bamsud memasukkan nama Prasetyo Edy dan juga Bobi Nasution dalam kepengurusan kepanitiaan event olahraga internasional tersebut. Kemarin diumumkan, namun saya memberi konfirmasi. Mohon maaf kepada Pak Bamsud, karena tugas saya masih banyak, ujar Bobi kepada wartawan di Kota Medan pada Jumat 3 Maret 2023. Penolakan masuk dalam kepanitiaan Formula E, alasan Bobi Nasution, karena menjadi wali kota memiliki tugas harus standby di Kota Medan ini. Saya bilang, kalau boleh saya bertugas full dahulu di Medan, dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke SC di Formula E, kata menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu. Bobi Nasution juga mengatakan menolak masuk dalam kepanitiaan balapan mobil listrik ini. Sudah disampaikan langsung kepada Bamsud secara langsung. Kemarin Pak Bamsud mendukung tugas saya sebagai wali kota. Pak Bamsud langsung menyampaikan kalau saya tidak ada di SC Formula E, kata Bobi Nasution. Suami Kahiyang Ayu itu mengungkapkan tidak bisa menjalankan tugas kepanitiaan Formula E, terbentur dengan aktivitas Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Tugas saya di Medan masih banyak. Saya takut tidak mampu menjalankan tugas di SC Formula E. Saya mohon maaf, saya belum bisa, jelas Bobi Nasution. Sebelumnya, Bamsud yang juga Ketua IMI itu merilis daftar nama yang akan mengisi SC Formula E Jakarta 2023, seperti Bobi Nasution, Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ahmad Syahroni, anggota DPR, kemudian Ricardo Galael, pembalap Tinton Suprapto, tokoh otomotif, dan Anando Eko, Ketua IMI DKI. Sedangkan untuk Ketua dan Wakil Organisasi Komite diisi nama Ananda Mikola dan Akbar Himawan Bukhori. Bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengatakan tidak akan masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas atau steering komite SC Formula E 2023 sebab dia sedang fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Memang saya sibuk, pekerjaan di DPRD DKI padat. Sebentar lagi kita sudah harus membahas APBD perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu, kata Prasetyo dalam keterangan tertulis pada Rabu 1 Maret 2023. Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, saat ini dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah prioritas yang dihadapi di Jakarta, seperti banjir dan juga kemacetan. Selain itu, saat ini kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi. Ini kan perlu kerja-kerja nyata, kata dia. Sebelumnya diketahui, Ketua Steering Komite SC Formula E Jakarta Bambang Susatyo Bamsud mengatakan kalau Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi masuk dalam jajaran SC Formula E 2023. Dalam hal ini dia meminta Prasetyo tidak terlalu keras mengkritik Formula E. Saya sendiri adalah Ketua SC, didampingi oleh Syahroni sebagai Sekjen SC sekaligus Sekjen IMI Pusat. Lalu ada Bobi Nasution sebagai Wakil SC, ada Pak Tinton Galael Eko, dan ada Pras Ketua DPRD DKI Jakarta, kata Bamsud dalam konferensi pers di Ancol, Jakarta Utara pada Selasa 28 Februari 2023. Sementara dengan Ketua DPRD DKI Jakarta
Prasetyo Edi Marsudi yang masuk dalam jajaran SC diharapkan tidak terlalu galak dalam acara Formula E 2023. Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak-galak lagi, Ketua DPRD DKI Jakarta, kata dia. Dia menambahkan, jika Prasetyo menitipkan pesan karena tidak dapat hadir dalam acara tersebut. Saya tadi dititipin salam Om Pras, tolong sampaikan kepada kawan-kawan wartawan kalau saya mendukung kegiatan ini, ujarnya. Bahkan mantan ketua pelaksana Formula E Ahmad Syaroni optimis gelaran ajang balap mobil listrik internasional itu tidak akan ada lagi unsur politik. Dia juga mengatakan Formula E tahun 2023 juga akan lancar dari tahun sebelumnya. Tentang Formula E pastilah 2023 lebih lancar. Dan tidak ada yang dikatakan bamsud. Tidak ada politik lagi. Selesai di era-era saya, ujar Syaroni kepada wartawan pada Rabu 1 Maret 2023. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu juga bakal mendukung Ketua Pelaksana Formula E yang baru, yaitu Ananda Mikola. Dalam susunan panitia Formula E tahun ini pun, Syaroni juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Steering Komite. Saya akan bantu Nanda support 1000% terkait dengan yang kemarin, masih ada tim lama. Kita berharap penonton lebih banyak, ujar Syaroni. Selain itu, Syaroni juga berharap penyelenggaraan event Formula E selama 2 hari berturut-turut dapat meningkatkan jumlah penonton. Penonton dari Formula E tahun ini pun ditargetkan mencapai 50.000 orang. Tak hanya itu saja, Syaroni juga meminta agar balapan Formula E dapat meningkatkan ragam kegiatan pariwisata. Di samping menyuguhkan balapan mobil listrik, dia berharap ajang Formula E turut menghadirkan bintang tamu serta panggung hiburan yang lebih menarik. Kita berharap ada kegiatan touris yang terkait dengan mungkin HIPMI bisa kolaborasi dengan Jakpro terkait acara menghadirkan DJ terbaik di dunia untuk hadir sebelum atau enggak setelah acara pelaksanaan pada saat Sabtu malam atau malam Minggu, tutur Syaroni. Formula E Prix di Jakarta Mandiri sendiri siap digelar dan akan berlangsung dalam 2 race, yaitu race ke-10 dan ke-11. Race Formula E ke-10 pada tanggal 3 Juni 2023 dan race Formula E ke-11 pada tanggal 4 Juni 2023. Jakarta E Prix diikuti oleh 22 drivers dari 11 tim di mancanegara, sebutnya. Wakil Ketua Steering Komite Formula E Jakarta 2023 Ahmad Syaroni mengungkapkan siap memborong sebanyak 500 tiket gelaran ajang balap mobil listrik yang akan dihelat pada 3-4 Juni 2023 mendatang. Saya booking 500 tiket sekarang, kata di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa 28 Februari 2023. Mantan Ketua Pelaksana atau Organis Komite OC Formula E Jakarta 2022 itu meyakini balap mobil listrik internasional kalender ke-9 ini bakal berlangsung lancar dibanding tahun sebelumnya. Tentang Formula E, pastilah 2023 lebih lancar dan tidak ada yang dikatakan Pak Bamsud. Tidak ada unsur politik lagi. Selesai di era saya, kata dia. Oleh sebab itu, Syaroni berjanji akan mendukung penuh Ketua SC Formula E Jakarta 2023, yakni mantan pembalap nasional Indonesia Ananda Mikola. Dia berharap jumlah penonton di gelaran Formula E kedua di Jakarta itu akan lebih meningkat. Saya akan bantu Nanda support 1000% terkait dengan yang kemarin. Masih ada tim lama, kita berharap penonton lebih banyak, ucapnya. Politikus Partai Nasdem ini juga membeberkan obrolannya dengan Presiden Joko Widodo agar event Formula E di Jakarta digelar 2 hari, sehingga berlangsung kegiatan touris yang menghadirkan banyak penonton. Ini atas lobi obrolan saya dan Pak Presiden di acara tersebut dan Pak Alberto Longo untuk eventnya 2 kali. Alhamdulillah di 2023 ini kita berharap ada kegiatan tourism, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jakpro, Iwan Tahwin menyampaikan bahwa penjualan tiket belum dibuka. Dia menyebut proses penjualan tiket akan dibagi ke dalam sejumlah tahapan. Namun, kata dia, persiapan perihal model
dan waktu penjualan tiket tengah dimatangkan bersama Formula E Operation selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik itu. Sekarang, saya kira persiapannya bagaimana modeling penjualan tiket sudah disepakati dengan VAO. Jadi proses itu tinggal tunggu tanggalnya. Kita akan buka penjualan dininya tentunya dari Jack Pro, siap, ujarnya lagi. Diketahui sebelumnya Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sarroni mengaku telah menghabiskan 1,2 miliar untuk membeli tiket Formula E. Menurut Sarroni, tiket tersebut akan diberikan kepada timnya yang berjumlah 640 orang. Saya beli tiket around 1,2 miliar. Kenapa? Saya punya tim saya. Tim sendiri dari zaman 2013 itu 640. Bayangin 640 orang itu gue beliin semua, ujar Sarroni saat ditemui di Media Center Formula E Jakarta pada Jumat 3 Juni 2022. Sarroni mengatakan pembelian tiket tersebut bukan untuk memenuhi kursi penonton Formula E. Dia menyebutkan upaya tersebut dilakukan atas rasa peduli terhadap gelaran ajang balapan mobil listrik bertaraf internasional itu. Ini adalah bagian kepedulian. Toh ini bukan dibuat untuk dianggap sponsor, tapi bagian dari tanggung jawab ikut memberikan kebanggaan untuk Indonesia, kata dia. Menurut Sarroni, uang 1,2 miliar merupakan nilai yang kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab membanggakan Indonesia di kancah internasional. Jadi, nilai 1,2 miliar adalah bagian dari ikut serta gue sebagai penanggung jawab dan ikut serta membanggakan Indonesia, ucap dia. Ajang balapan Formula E akan digelar pada Sabtu 4 Juni 2022 yang lalu dan diikuti oleh 11 tim serta 22 pembalap. Puluhan pembalap mobil listrik itu akan berlaga di Jakarta International E-Prix Circuit dengan panjang lintasan 2,4 km, lebar rata-rata 14 meter dan memiliki 18 tikungan. Balap Formula E akan dilakukan dengan kualifikasi Grup A dan Grup B pukul 10.40 hingga 11.55. Setelah kualifikasi akan ada jeda yang diisi dengan hiburan dan konser sebelum upacara pembukaan pada pukul 14.45 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat. Balapan akan dimulai sekitar pukul 15 hingga 14. Acara tersebut diakhiri dengan hiburan hingga pukul 22 malam. Bahkan diketahui setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy menolak, giliran Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution ikut menolak dalam kepanitiaan Formula E atau Jakarta E-Prix 2023. Ketua Steering Komite Formula E Jakarta Bambang Susatyo memasukkan nama Prasetyo Edy dan Bobi Nasution dalam kepengurusan kepanitiaan event olahraga internasional tersebut. Kemarin diumumkan nama saya memberi konfirmasi. Mohon maaf kepada Pak Bamsud karena tugas saya masih banyak, ujar Bobi kepada wartawan di Kota Medan pada Jumat 3 Maret 2023. Penolakan masuk dalam kepanitiaan Formula E, alasan Bobi Nasution karena menjadi wali kota memiliki tugas harus standby di Kota Medan ini. Saya bilang, kalau boleh saya bertugas full dahulu di Medan, dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke SC di Formula E, kata menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu. Bobi Nasution mengatakan menolak masuk dalam kepanitiaan balapan mobil listrik ini sudah disampaikan langsung kepada Bamsud secara langsung. Kemarin Pak Bamsud mendukung tugas saya sebagai wali kota. Pak Bamsud langsung menyampaikan kalau saya tidak ada di SC Formula E, kata Bobi Nasution. Suami Kahiyang Ayu itu mengungkapkan tidak bisa menjalankan tugas kepanitiaan Formula E terbentur dengan aktivitasnya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Tugas saya di Medan masihlah sangat banyak. Saya takut tidak mampu menjalankan tugas di SC Formula E. Saya memohon maaf, saya belum bisa, jelas Bobi Nasution.